Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pada siang ini saya akan share mengenai IPO Hunter PT Modela Potentia Tbk ya, dengan kode MDLA. Seperti biasa, untuk IPO Hunter saya bagi tiga bagian. Yang pertama adalah detail IPO, kedua adalah fundamental, dan yang ketiga adalah valuasi ya, serta rekomendasi. Untuk detail IPO, masa penawaran umum atau offering tanggal 27 Maret sampai 11 April 2025. Penjamin pelaksanaan emisi efek Indo Premier Sekuritas dan Mandiri Sekuritas dengan kesanggupan penuh ya, full komitmen. MDLA ini akan menawarkan saham baru ya sebanyak 3,5 miliar lembar ya saya bulatkan, dan juga menawarkan saham untuk karyawan ESA dan MIP ya untuk manajemen. Ya, dari ESA ini akan diambil dari saham IPO ya, semuanya saham baru, nominal Rp20 per lembar, harga penawaran Rp180 hingga Rp230 per lembar. Ya, sehingga dana IPO yang diraup maksimal 800 miliar rupiah. Ya, sebagai pemegang saham pengendali dan penerima manfaat akhir dari PT MBLA adalah Dr. Anda Heti Sutikno. Ya, dia waktu prospektus ini diterbitkan, Dr. Anda Heti Sutikno menguasai 88%. Sedangkan sisanya 12% dipegang oleh PT Icon Prima. Ya, ini adalah tabel ya sebelum dan sesudah IPO. Ya, setelah IPO masuk masyarakat 3,5 miliar lembar ya, atau 25% dari jumlah saham yang dipandang secara penuh sebanyak 14 miliar lembar. Ya. Nah, ini ada ESA Bapak Ibu sekalian ya, tawaran ke karyawan ya, itu sebanyak hanya 3 juta lembar ya, jadi nggak terlalu material, dan biasanya program ESA ini dibiayai oleh perseroan, jadi karyawan yang menerima saham ini tidak membayar. Karena dia tidak membayar, biasanya itu ada masa lock up ya, ini dari masuk ya. Jadi masuk program peserta ESA 2,975 juta lembar atau 0,02%, jadi nggak perlu saya perinci nilainya ya, saya abaikan, dan masyarakat 3,497 ya juta lembar. Jadi kalau ditambah itu menjadi 3,5 miliar ya, ESA sama masyarakat ya. MIP itu program manajemen insentif plan, itu diberikan kepada direksi dan komisaris kecuali komisaris independen ya. Ini biasanya kalau MIP ini manajemen ini bayar sendiri ya, bayar sendiri ya. Ini juga ada di MDLA juga dikenakan lock up ya 12 bulan. Jadi sejak listing tidak bisa jual dalam waktu 1 tahun ya, ESA dan MIP ya. MIP ini jumlah lembar sahamnya itu 12,8 juta lembar, cuma atau 0,09%, jadi nggak terlalu material. Jadi saya abaikan ya dalam perhitungan book value nantinya. Ya. Cuman untuk perhitungan EPS sama book value per share, saya memakai jumlah lembar saham yang dapat store penuh yang maksimal. Jadi setelah MIB dan ESA itu ketemunya 14,012 miliar lembar. Ya, jadi saya ingin bersikap berhati-hati. Jadi saya pilih yang angkanya yang paling banyak. Ya, cuman untuk nilai uangnya saya nggak masukkan ya karena tidak material. Jadi ini sikap hati-hati, lebih berhati-hati. Ya. Kemudian kita pindah ke penggunaan dana ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebesar 86%, hampir mayoritas ya, akan disalurkan kepada PT AAM. Ya. PT AAM ini adalah anak usaha inti dari PT MGLA. Ya, dia bergerak di bidang distribusi produk farmasi. Ya, dalam bentuk pinjaman 71% dan sisanya untuk modal kerja. Ya, jadi 86% dari 800 miliar itu disalurkan ke PT AM dalam bentuk pinjaman 71% dan setoran modal 29%. Oleh AM, 16% itu digunakan untuk membayar seluruh utang pokok di bank, di BCA.
ya. Ini kredit jangka pendek, ya. Itu jatuh temponya 3 Agustus, 31 Agustus 2025. Ya, otomatis nanti beban bunga akan turun, ya. Sekitar 17% untuk bayar utang BCA. 13% untuk capek, beli tanah dan bangunan, ya, milik PT SDM, ya. Sisanya dari sebagian besar, ya, ini untuk modal kerja, ya. Jadi yang pertama ini tujuannya bagus, ya. Kemudian setelah 86%, ya, setelah 86% ini ada 10% ini disalurkan kepada PT DMM, ya, anak usahanya MDLA dalam bentuk setoran modal, ya. Oleh DMM 36% itu bayar utang BCA, ya, untuk bayar utang, ya, yang jatuh temponya 27 Juli 2027, ya, dibayar lebih awal, ya, nanti otomatis beban bunga akan turun, ya, 36%. Sisanya hampir 60% lebih, 65% itu untuk modal kerja, ya, jadi cukup positif, ya. Sisanya dari 86 tambah 10, 96, 4% ini disalurkan kepada PT Kita, ya, anak usaha MDLA sebagai setoran modal. Ya, kita itu adalah yang bergerak di bidang apa tuh, Go Apotek, ya, digital, platform digital, ya, pemasaran digital. Ya, itu dipegang oleh PT Kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi PT AAM, DMM, kita itu adalah perusahaan afiliasi, ya, yang SDM bukan, ya. Riwayat perseroan, ya. Perseroan ini PT Medela Potentia ini didirikan Agustus 2011. Ya, jadi umurnya 14 tahun, ya, 14 tahun. Pendirinya adalah Dr. Anda Heti Sutekno, ya. MDLA ini punya anak usaha yaitu PT AM. Ini tahun operasionalnya itu 1980, ya, sudah 20 tahun lebih, ya, dia berdiri. Jadi pengalaman sudah sangat banyak, bergerak di bidang perdagangan produk farmasi dan menyetor pendapatan sebesar 95% dari total pendapatan perseroan. Jadi ini merupakan perusahaan inti, anak usaha inti. Ya, sedangkan yang lain-lain PTDD, DAC di Kamboja, perdagangan besar produk farmasi di Kamboja, itu cuman kontribusinya cuma 1,6%. PT DMM ini manufaktur pabrik alat kesehatan, ya, berdiri tahun 2023, komersialnya cuma kontribusi 0,1%, nggak material. Dan PT Kita portal web dan atau platform digital untuk tujuan komersial pemasaran, tahun komersial 2022 kontribusinya pendapatan cuma 1,5%, ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, anak usaha inti adalah PT AAM, ya, umurnya sudah cukup tua, tahun komersial 1980, ya, kontribusi pendapatan 95%, ya. Perseroan MBLA itu salah satu bagian dari Dexa Group, ya. Dexa itu perusahaan farmasi global, ya, yang punya pengalaman lebih dari 55 tahun di bidang farmasi dan kesehatan. Ya, jadi ini fondasi bisnisnya sangat kuat, ya. Untuk PT AM, ya, ini kita analisa lebih lanjut, ya. PT AM, ya, ini merupakan salah satu distributor terbesar untuk obat etikal, ya, jadi obat resep, ya, bukan obat bebas OTC, obat resep, ya, istilahnya etikal. Itu pangsa pasarnya di Indonesia itu 18%, Bapak. Nomor dua, ya, nomor dua, ya. Jadi merupakan salah satu market leader, ya. AM juga merupakan distributor terbesar di segmen pasar JKN, ya, dengan pasar-pasar 18,7%. Jadi kegiatan usaha MDLA ini dibagi 4 segmen operasi, yaitu pertama distribusi, dipegang oleh PT AM, ya. MDLA ini sudah mendistribusikan lebih dari 9.000 item, ya, di Indonesia dan Kamboja.
Kedua, segmen pemasaran, ya ini dilakukan oleh PT DD, ya ini pemasaran produk kesehatan, ya mereknya adalah Inmark Healthcare, ya didirikan tahun 2006. Kemudian segmen manufaktur pabrik, ya ini dipegang oleh PT DMM, ya dia produksi tahun 2020, ya ini mereknya adalah Stardex, ya kemudian digital platform PT Kita, ya jadi MDLA melalui PT Kita mengakuisisi Go Apotek tahun 2022, ya. Kemudian PT AM itu memiliki salah satu portofolio produk farmasi yang paling komprehensif di Indonesia, ya. Terutama untuk kelas terapi sistem kardiovaskuler, anti neoplastik dan imunomodulator, muskuloskeletal, gastro dan metabolik dan sistem saraf, ya. Dari pemain utama nih. Sebagian besar produk ini memiliki pasar-pasar yang dominan di kelas terapinya. Ya, jadi portofolio PT AM di kelas terapi itu sangat kuat. Ya. Prinsipalnya itu seperti Pfizer, Novartis, Dexamedica, ya, Novartis, dan lain-lain. Ya. Pasar-pasarnya cukup besar. Sistem kardiovaskuler, pasar-pasarnya MDLA di Indonesia 27%. Anti neoplastik 26%. Muskulosketal 25%. Gastro dan metabolik 23%. Sistem saraf 12%. Ya. Produk-produk farmasi untuk kelas terapi ini kontribusinya sangat besar, 70%, ya dari total penjualan perseroan secara total. Jadi cukup besar kontribusinya, ya. 5 prinsipal terbesar MDLA itu adalah Dexamedica, Novartis, Novo Nordisk, Veron Pharmaceutical, dan Aurogen Pharma Indonesia. Itu produk farmasi. Ya, ada Bayer, Nestle, Purina, L'Oreal, ya untuk produk kesehatan. Sutis Animal Health, ya Dexamedica, ya untuk alat kesehatan prinsipnya B Brown, Baxton Dickinson, Medtronic, Ideal Biotech, dan Stardex, ya. MDLA ini dengan prinsip utama produk farmasi itu telah menjalin hubungan antara 10 sampai 30 tahun, ya untuk produk farmasi. Untuk kesehatan 2 sampai 10 tahun. Sedangkan untuk alat kesehatan 5 sampai 10 tahun, ya. Jadi hubungan kerjanya bisnisnya sudah cukup lama, ya minimal 2 tahun, maksimal 30 tahun lebih, ya. Kemudian kita pindah ke, bentar ya, perjanjian perjanjian dengan prinsipal Bapak Ibu, ya. PT AM telah mengadakan perjanjian itu sebanyak 50 perjanjian, ya. Jangka waktunya 1 sampai 3 tahun. Pada saat properti itu dibuat, perjanjian tersebut masih berlaku, ya 3 sampai 5 tahun, 1 sampai 3 tahun. Kalau PDDD itu mengadakan perjanjian dengan prinsipal sebanyak 34 perjanjian, ya ini untuk produk alat kesehatan dan farmasi, ya jangka waktu perjanjiannya 1 sampai 5 tahun, ya saat ini masih berlaku. DAC menaikkan perjanjian sebanyak 15 perjanjian, ya itu untuk produk kesehatan dan farmasi di Kamboja, ya khusus Kamboja, ya berlakunya 1 sampai 5 tahun, ya. Kemudian kita pindah ke, jadi apa tuh, jangka waktu perjanjian-perjanjian itu tidak lama, ya kurang dari 10 tahun, ya jadi mungkin saya agak agak gelisah, tapi melihat hubungan dia dengan prinsip itu sudah cukup lama, saya nggak masih bisa tidur lah, ya. Yang saya takutkan tiba-tiba
hubungan kerja untuk bisnisnya putus gitu ya, kontraknya putus dan diperpanjang. Nah, ini yang membuat saya khawatir. Ya, cuman melihat posisi MDLR di Indonesia itu cukup cukup tangguh, ya, tidak gampang prinsipal itu untuk memutus hubungan, ya, dan juga melihat dari pemiliknya Ibu Tranda Heti Sutyono kan juga apa profesional ya, sudah megang lama, ya. Titik-titik distribusi PT AM di Indonesia itu cukup banyak, ya, kebanyakan di Pulau Jawa, yang kedua di Sumatera, tiga Kalimantan, Kalimantan ada empat, Sulawesi ada dua, ya, Irian Jaya ini Papua ada satu, ya. Persaingan, ya, persaingan pangsa pasar AM di kota ethical 17,5%, nomor dua, nomor satu nggak disebutkan, tapi pangsa pasarnya 18,7, tidak terpaut banyak, ya, cuma 1%, ya, jadi termasuk market leader, ya. Pesaingnya itu adalah PT Parit Padang Global, Enseva Putra Mega Trading, grupnya Kalbe, Binasan Prima, dan PT Anugrah Parmindo Lestari. Yaitu adalah pesaing dari PT AN. Ya. Risiko utama dari PT MBNA adalah karena dia perusahaan induk, maka sangat tergantung dari kinerja dari anak-anak usaha. Ya, anak usaha yang paling inti adalah PT AN. Ya, PT AM adalah perusahaan distribusi independen, ya, yang tergantung dari prinsipal-prinsipalnya itu. Ya. Ya, dari kita lari, ini adalah struktur kepemilikan sebagai pemegang saham pengendali perseroan dan penerima manfaat akhir adalah Dr. Anda Heti Sutikno. Ya, manajemennya, ya, ini ada Komisaris Utama Pak Stanley, dia seorang dokter usia lahir tahun 61, ya, pengalaman di bidang industri kesehatan di Indonesia 30 tahun, ya, lebih dari 30 tahun. Ya, ini oke lah ya, tidak punya hubungan afiliasi. Komisaris Independen Bapak Lukas Setia Atmaja, ya, ini adalah founder dari Hungerstock, ya, komunitas saham, ya. Ini tidak ada hubungan afiliasi, ya. Ini Pak ini punya pengalaman lebih dari 30 tahun di industri pendidikan di Indonesia, jadi dosen dia, ya. Direktur utama Pak Kristianto Panji, lahir tahun 65, dia punya pengalaman lebih dari 16 tahun di industri kesehatan, ya, jadi klop, ya, jadi komisaris dan direksi sudah dua, punya pengalaman yang bagus lama, ya. Pak Kristianto ini adalah menantu dari Ibu Heti Sutikno, ya. Bu Heti punya anak perempuan menikah dengan Pak Kristianto ini. Jadi Pak Kristianto ini adalah menantu dari Ibu Heti. Ya. Kemudian direktur yang lain adalah Edward Purudotan, ya, lahir tahun 71. Dia punya pengalaman di industri kesehatan lebih dari 25 tahun. Tidak punya hubungan afiliasi profesional, ya. Kemudian direktur berikutnya Pak Wimala Wijaya, lahir tahun 55, punya pengalaman lebih dari 19 tahun di industri kesehatan di Indonesia. Ya, juga tidak punya hubungan afiliasi profesional, ya. Jadi kita juga bisa lihat bahwa manajemennya itu profesional, ya, dan punya pengalaman yang cukup lama di bidang industri kesehatan di Indonesia, ya. Jadi tidak perlu disangsikan. Kita ke laporan keuangan, ya. Bentar, saya scroll down ke bawah. Bentar. Bank kreditur adalah BCA, ya. Ini adalah operasi per segmen, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, per 30 September 2024, produk farmasi itu kontribusinya 69%, produk kesehatan 19%, 11% itu oleh alat kesehatan. Ya, jadi sumber pendapatan utama perseroan dari produk farmasi. Ya, penjualan sebagian besar 98% dari Indonesia.
ya, yang luar negeri cuma 1,6%, itu pun di Kamboja, ya, ya. Jadi jumlah lembar saham yang ditempatkan dan store penuh MDLA setelah IPO, setelah ESA, dan setelah MIP itu 14,013 miliar lembar, ya, 14,013 miliar lembar, ya. Rencana penggunaan dana cukup positif, ya. Kemudian kita cek rasio keuangan, ya, 2023 GPM-nya gross profit margin 9,4%, ya. Ini karena perusahaan distribusi trading jadi nggak bisa double digit, ya, nggak bisa tinggi, ya, 9,4%. Ini saya nilai moderat. OPM 3,1%, nggak moderat, ya. NPM juga 2,3%, juga moderat. Jadi memang angkanya nggak bisa gede, ya, karena ini bukan perusahaan manufaktur, ini trading, ya. Dan ini angka-angka ini tuh selama beberapa tahun yang lalu tuh ya memang seperti ini, ya. Jadi dia tuh margin keuntungannya tuh tipis, ya, nggak tebel, ya, karena apa tuh jenis dari bisnisnya adalah trading, ya, kulaan jual, ya, dan persaingannya ketat, ya, jadi dia nggak mau untung banyak-banyak, ya, yang penting bisa jalan menghasilkan laba. Kita lihat ROE, tingkat pengembalian modal 15%, sangat bagus, ya, di atas inflasi dan deposito. Inflasi 3%, deposito 4%, 7%, ini juga dua kali lipat, ya, 15%, very baik. Bagaimana dengan per 30 September 2024? Total aktiva 5,7 triliun, jadi mungkin pasar utama, ya. Penjualan 11 triliun, hampir dua kali dari total aktiva. Jadi perputaran aktivanya itu hampir dua kali aset turnover-nya. Ya, kalau perusahaan pabrik nggak bisa satu kali aja, sulit. Dia pasti di bawah satu untuk aset turnover, ya, karena ada lagging antara produksi sampai jadi penjualan. Itu ada masa-masa harus mengendap di gudang, ya, barang setengah jadi. Jadi perputarannya lebih lamban dari usaha trading, ya. Laba bersihnya per September 2024 itu 252 miliar rupiah. Sehingga GPM-nya 9,4%, sama dengan 2023, ya, moderat. OPM 3,2, nggak jauh dari 3,1 2023. NPM juga sama angkanya 2,3%, ya. Jadi margin-marginnya stabil, ya, stabil. ROE 12% per September, ya, sampai Desember ya mungkin bisa lebih besar, ya, karena apa, equity 3 bulan terakhir mungkin nggak bisa berkembang banyak, ya, modal kan nggak bisa berkembang banyak, tapi laba bisa, sehingga mungkin per Desember 2024 mungkin bisa mendekati 15% seperti 2023, ya. Jadi kemudian DER, debt equity ratio, utang terhadap ekuitas 169%, moderat, ya, masih terkendali, jauh dia bawah 300%, lampu kuning. Untuk ICR, interest coverage ratio, rasio mengcoveran suku bunga apa bunga pinjaman itu 39 kali, Bapak Ibu, sangat baik, double digit, ya. Sedangkan di SCR, debt coverage service ratio, tingkat coverage dari utang itu 6,38, juga baik, ya, di atas satu kali. Sehingga dengan analisa rasio keuangan ini, saya menyimpulkan kondisi fundamental perusahaan ini adalah moderat. Ya, mestinya bagus juga bisa sih, cuman saya kasih turunkan jadi moderat karena saya melihat angka-angka marginnya ini yang rendah. Ya, jadi saya kasih moderat. Saya lebih condong konservatif. ROE bagus, ya, double digit. ICR juga bagus, ya. Bagaimana dengan valuasinya? Per September 2024, laba bersih 252 miliar. Ya, sampai akhir 2025, saya perkirakan laba bersihnya 438 miliar. Ya, sehingga ketemu EPS-nya 31 rupiah. Dengan harga IPO berkisar 180 sampai 230, ketemu pernya itu 5,8 kali sampai 7,4 kali, di bawah 10. Ini sangat menarik, murah, ya.
Bagaimana dengan price book value? Book value per share saya hitung Rp200 per lembar. Dengan harga IPO di atas 180 sampai 230, ketemu PBB-nya 0,9 sampai 1,15 kali. Sangat murah. Jadi valuasinya itu sangat murah. Ya, jadi saya rekomendasi buy saham ini. Ya, spekulasi karena saya melihat ininya loh, Bapak Ibu. Angka marginnya yang rendah. Ya, sama kontrak perjanjiannya itu yang 5 tahunan. Ya, jadi saya kasih spekulasi buy. Ya, jadi seperti itu ya untuk analisa dari PT NTLA. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu untuk pesan yang banyak, nggak apa-apa. Ya, hari pertama arah atau tidak tergantung dari hasil penjatahan. Kalau hasil penjatahan dapat di bawah 10%, kemungkinan besar hari pertama bisa arah, jangan dijual. Hari kedua, ketiga, dan seterusnya, faktor yang utama adalah fundamental dan valuasi ini. Kalau seperti MDLA ini, saya perkirakan bisa arah sampai hari ketiga. Ya, ini kita sambil monitor ya tiap harinya. Ya, Bapak Ibu ya. Sekian dari saya ya untuk sharing informasi mengenai MDLA dalam acara IPO Hunter Antaya. Saya minta maaf ya Bapak Ibu sekalian kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, salam sehat selalu. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan salam cuan. Saya undur pamit ya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita kalau beli IPO lebih baik pesan saat offering, ya, jangan saat book building. Ya, karena pada saat book building harga IPO belum ditetapkan, meskipun kita tuh masukkan harga sama dengan harga atas book building itu belum tentu dapat Bapak Ibu. Ya, saya sudah punya pengalaman. Ya, kisaran book building 100 sampai 150. Saya masukkan harga 150 saat book building saya nggak dapat. Ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita ikut building itu biasanya nanti kita terima email. Apakah dilanjutkan atau tidak di masa offering. Dan kita harus jawab. Kalau nggak jawab, kita tuh di drop. Ya, jadi saya lebih baik pesan saat masa offering. Ya, dan 1 hari sebelum listing, H-1, malam hari Bapak Ibu bisa lihat pesanannya dapat berapa lembar. Itu bisa, itu sudah bisa diketahui dan bisa dihitung kita dapat berapa persen. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi sekian dulu ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Saya izin pamit ya. Terima kasih. Salam sehat selalu.